Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Doro, selamat sore. Ini waktu itu kan awalnya kita kacamata Doro pertama di studio ya, di studio. Jadi ruangan. Sekarang nih ijo-ijo nih Dor. Gimana nih? Seneng nggak nih? Ya, ini di mana kita? Kita ada di Jogja. Akhirnya kita berhasil menghasut tim-timnya ya, buat ikut syuting ke Jogja. Setelah sekian bulan. Iya, terakhir kita tuh bikin bulan Juli ya, Dor? Juli ya. Juli apa? Ya, Juli. Sebelum ada lonjakan angka kasus COVID-19 itu. Kan? Oh iya, benar. Semua orang di rumah, baru kali ini kita. Akhirnya syuting di ijo-ijo. Dan outdoor. Akhirnya ya, Dor, ya, seger gitu. Iya, ini memang setelah beberapa bulan terakhir kita baru akhirnya ngumpul lagi dan syuting lagi, ini ada banyak ini ya, isu yang mulai trending, banyak peristiwa yang akhirnya akhirnya kejadian itu di media sosial, ada aja yang trending gitu ya. Setiap hari ada yang bikin heboh kan. Benar banget. Dan yang terakhir ini yang heboh itu kan NFT itu ya, Dor, ya. NFT. Itu aku sempat lihat itu di Twitter, itu jadi trending topik iseng se-Indonesia. Se-Indonesia. Gitu. Cuitannya tuh bahkan nggak cuman orang-orang biasa gitu ya, bahkan kayak pejabat ikut, belum lagi ada artis-artis yang ikut-ikutan NFT juga gitu kan. Anang waktu itu, Ashanti juga jual, Syahrini. Ya? Iya, ikut jualan, Dor. Ikut jualan gitu kan. Jadi mulai ini ya, trennya tuh mulai naik gitu kan. Tapi sebenarnya kan ini NFT ini banyak diomongin oleh banyak orang juga. Jadi ada banyak pandangan juga terhadap NFT sendiri. Nah, lewat kacamata Doro ini tuh pengen tahu sih sebenarnya pandangan Doro tentang tren ini, tentang tren NFT, kemudian bagaimana sebenarnya Doro sendiri melihat potensinya misalnya, risikonya apa, dan bagaimana kaitannya juga dengan kecakapan digital gitu kan. Nah, karena itu perspektifnya belum banyak dibahas Dor, kan, dan Doro kan pakarnya nih, nah pengen tahu gitu. Kalau dari menurut pandangan Doro sendiri sebenarnya kan tren NFT ini kan awalnya berangkat dari yang Gozali Everyday itu ya, Dor. Jadi Gozali Everyday. Jadi dia jualan foto dia selama 5 tahun terakhir selfie. Terus terjual sampai berapa M gitu, 1 M bahkan untuk satu foto. Itu kan langsung akhirnya banyak yang ngomongin. Nah, kalau menurut pandangan Doro sendiri terhadap tren ini terutama di media sosial tuh seperti apa, Dor? Boleh cerita. Oke. Jadi menarik ya. 1 M, Dor. Selfie doang kok. Jadi kalau dari kacamataku yang bulat ini, sih, mantep. Bahwa NFT itu sendiri ya, non fungible token itu ya, atau aset digital itu kan bukan sesuatu yang kemarin lahir ya. Atau minggu lalu lahir, ini sudah beberapa tahun yang lalu lah, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Itu sudah jadi pembicaraan dari luar negeri dan terutama di Indonesia ini yang membicarakan hanya kalangan tertentu gitu ya. Jadi NFT itu sebagai aset digital yang menyangkut biasanya kan bentuknya hasil karya seni ya. Lukisan, kemudian komik juga kalau nggak salah bisa ya, poster, meme juga, ada game, atau mungkin proyek seni yang dibiayai gitu. Nah, intinya di luar sudah ramai dan orang-orang tertentu di sini sudah tidak hanya membicarakan tapi juga aktif bertransaksi, membuat karya dan dijual di pasar digital NFT ya. Nah, tapi banyak orang awam gitu ya di Indonesia yang belum paham betul NFT ini binatang apa sih? Apa produk apa sebenarnya? Nggak masuk dalam pengetahuan orang awam gitu ya, namanya juga awam gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang mahasiswa dari Udinus Semarang gitu ya, yang mungkin banyak orang Indonesia juga sebelumnya nggak tahu ada Udinus gitu ya di Semarang, Universitas Udinus itu Universitas Dian Nusantara ya.
Orang mungkin yang tahu mungkin orang Semarang saja. Tiba-tiba ada anak bernama Sultan Ghazali apa itu ya, namanya juga Sultan ya, yang di dunia digital menyebut dirinya sebagai Ghazali Everyday kan, nama akunnya ya, betul. di market OpenSea itu ya, Betul. yang tiba-tiba diketahui berhasil menjual swafotonya gitu ya, itu sampai miliaran rupiah. Nih ya. Nah, angka yang sebesar itu yang membuat orang jadi, hah? Foto selfie miliaran rupiah? Kok bisa ya? Bisa, apa ini? Gitu kan. Jadi, kalau dulunya itu hanya barang-barang seni, ya, karya seni yang tidak semua orang bisa membuatnya. Sekarang, ini barang yang namanya swafoto yang semua orang bisa bikin. Orang jadi memikirnya, wah, aku juga bisa lah kalau cuma selfie, foto ya, dijual laku miliaran rupiah. Nah, jadi faktor kemudahan dan angka yang fantastis itu yang membuat orang melek dan sadar ada yang namanya NFT, termasuk yang namanya OpenSea digital NFT tadi, marketnya, pasarnya, platformnya itu ya. Orang bahkan saya lihat ya, melihat bahwa yang namanya pasar NFT itu hanya OpenSea. Padahal kan banyak kan. Ya. Kamu sendiri sebagai pemain NFT. Calon mungkin ya, calon. Karena selain ada NFT ada Binance. Ya. Ada Nifty tadi, Nifty. Ya. Ada belasan mungkin ya. Tapi kebanyakan orang awam di Indonesia, warganet ini taunya OpenSea gara-gara Ghazali jualnya di NFT. Di OpenSea. Jual NFT di OpenSea-nya ya. sejak 5 tahun yang lalu. Orang-orang banyak yang melupakan ada faktor 5 tahun. Yang dia lupakan faktor 5. Mereka hanya berpikir, kita bisa jualan swafoto, harganya bisa dijual mahal. Mereka lupa ada masalah 5 tahun. Waktu itu dalam dunia aset digital itu berpengaruh ya untuk menentukan nilai jualnya. Ya kalau kita tiba-tiba punya foto diri, foto selfie ya, kita selfie berdua gitu, kita jual di NFT, satu mungkin orang merasa muak gitu ya. Ngapain? Orang tua gitu ya, jual foto itu belum tentu laku dan nggak ada 5 tahunnya. Ada faktor ceritanya juga ya. Faktor ceritanya juga betul. Membuat orang tergerak untuk melihat, beli, dan menilai dan menghargai si fotonya Ghazali itu sampai bermiliar rupiah. Jadi ini menurut saya, dalam kacamata saya, fenomena orang latah saja melihat sesuatu yang wah. Ya. Dan kalau menurut Doro sendiri sebenarnya ya, kan memang NFT ini kan karena dia bentuknya untuk jual beli aset digital dan terutama karya seni gitu ya, kebanyakan ya. Nah, Doro melihat ada potensi nggak sih NFT di Indonesia? Sebenarnya potensi itu sebesar apa gitu ketika misalnya NFT ini menjadi salah satu yang awam atau menjadi yang umum dipakai oleh orang Indonesia. Ada potensi apa yang menurut Doro bisa dikembangkan? Tentu saja yang potensi pertama adalah potensi ekonomi kreatif. Ya. Kalau dulu para artis ya, pelukis, pencipta lagu itu menjual karyanya secara tradisional. Kalau pelukis misalnya jual di galeri begitu ya, yang terbatas. Konsumennya juga terbatas. Betul. Dan hanya pelukis-pelukis besar yang udah punya nama bertahun-tahun gitu, yang bisa menjual karyanya dengan harga mahal. Kalau di dunia lukisan itu orang yang bahkan kalau pelukisnya sudah mati, lukisannya lebih mahal kan? Iya benar. Da Vinci misalnya, lukisannya jadi mahal karena sudah nggak ada. Nah, NFT ini gitu ya memungkinkan para seniman, artis gitu ya, yang punya karya seni untuk meraih pasar yang lebih luas, ya, karena dia dijual di ranah digital, di pasar NFT, market digital yang berbagai macam. Jadi orang dari mana-mana bisa ketemu pembeli dari seluruh dunia. Orang Bantul, Jogja ini misalnya. Bisa jualan ya itu kayak Ghazali, Semarang. Jualan ke Amerika. Yang beli entah orang Jepang, orang Amerika, orang Belanda gitu, siapapun. Jadi mendekatkan pasar, ya, setuju. kreator. Ya. Nah nilainya
Ya, terus terang saya belum punya angka nilai potensi ekonomi kreatif dari sektor digital ini berapa. Tapi saya yakin besar sekali. Karena seorang Gozali saja potensinya kan Gede banget. miliaran kan? Foto aja 1 M Satu gitu. orang, satu orang dengan Bener. satu karya. Bener, Kalau dia bener. punya 10 karya berapa M. Betul. Kalau kemudian ada 100 Gozali di sini, Ya. sudah nilainya besar jadi. Jadi kalau tadi kembali ke soal potensinya besar, Ya. ya besar. Kan Indonesia punya banyak artis, Ya. punya banyak seniman, seniwati, Betul. bisa melukis, bisa. Apalagi sekarang ada game ya. Ya. Nah, Oh iya benar. developer itu kan artis juga. Betul. sebetulnya. Developer game, e-sport, Ya. segala macam. Karakter game kan bisa Karakter, dijual nah. kan untuk jadi NFT. Banyak kan artis kita yang dipakai dunia perfilman di Hollywood, Ya. animator banyak. Jadi banyak talenta digital di Indonesia Mhm. yang mendapatkan peluang. Jadi ini kayak pintu gerbang Ya. ke dunia global. Jadi Betul. potensinya sih bagus. Jadi NFT bisa jadi gerbang untuk potensi Iya, ke pasar ekonomi yang- digitalnya, ekonomi ekonomi kreatif Dan digital. ekonomi digital ke seluruh dunia. Ya, ya, Peluangnya ya, besar ya. sekali. Tapi memang menarik sih Dor ya, maksudnya kalau kita ngomongin tentang potensinya yang besar sekali. Tapi kan tentu itu perlu ada pengawasan juga ya, Ya. dari otoritas gitu kan, supaya platform ini juga aman, terus Mm-mm. kemudian meminimalisir juga risiko-risiko yang tidak diinginkan. Betul. Sebenarnya kalau ngomongin risiko juga Dor, itu tuh ada tren NFT juga yang sebenarnya cukup disayangkan. Jadi kemarin itu selain ada selfie-nya Gozali yang bisa dijual mahal, ada orang yang ternyata menjual foto selfie dia dengan KTP. Foto Gitu. Wah, bayangin foto sama KTP kan, Dor. Iya. Padahal kan itu kan biasanya untuk verifikasi akun Betul. bank. Lagian foto KTP juga Pinjol. nggak ada yang bagus kan. Lah itu dia, kadang-kadang mukanya demek gitu. Namanya Kadang-kadang lightingnya masih gelap lah separuh, iya itu terang dia. separuh, ya. Cuman kan yang berharga itu kan datanya, itu Datanya, Dor. betul. Jadi ternyata banyak ada akun NFT gitu ya yang dia ngejual foto selfie barang KTP itu gitu kan. Nah, itu kan data pribadi kan, Dor. Dan Iya. bahaya, maksudnya kalau disalahgunakan bisa jadi akun pinjol gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut Doro sendiri sebenarnya kenapa ya kok bisa terjadi ada tren yang berisiko kayak gini juga betul, ya? Betul. Nah, ini kembali ke masalah utamanya sebetulnya. Dalam kacamata saya ini kan orang Indonesia tadi kan banyak yang latah ya. Tanpa pertama nggak memahami apa itu dunia NFT, aset digital, karya digital, dan teman-temannya. Orang Indonesia itu banyak yang belum paham betul. Itu satu. Yang kedua, literasi digital atau kecakapan digital. Orang Indonesia ini masih tergolong rendah. Sehingga sayang banget kan, ya. Bagaimana mereka beraktivitas di dunia digital itu tidak memperhatikan 4 pilar digital yang harus dikuasai. Apa aja itu, Dor? Nah, Coba 4 satu, pilar. 4 pilar literasi digital itu ya, satu yang namanya keterampilan digital. Keterampilan digital. Ya itu menyangkut masalah bagaimana sih atau mengerti apa itu media sosial. Bahasa Sundanya tadi digital skill ya. Kalau ini apa namanya kecakapan itu? digital ya. Bagaimana sih kita menjual barang di market digital, itu termasuk keterampilan digital. Dan itu juga kita harus memahami atau menguasai yang namanya etika digital. Digital ethics. Kalau kita mau jual aset, jual karya seni di pasar digital seperti OpenSea tadi, apa saja yang harus diperhatikan? Etikanya apa? Belum soal keamanan digitalnya atau digital security-nya. Soal keamanannya, aman nggak yang kita jual? Iya kan? Lalu ada budaya digital. Tapi yang lebih penting atau yang utama dari 4 pilar ini dalam kaitan dengan dunia aset digital NFT itu, ya ini satu keterampilan menyangkut pemahaman soal NFT tadi dan pasarnya, menyangkut security atau keamanannya. Apakah barang yang kita jual mengandung data pribadi seperti KTP atau Nah, tidak? itu kan bahaya ya. Kalau misalnya KTP Doro nyampe di aku, aku mau ini pasang akun pinjol kan, pinjam 5 juta, Doro yang bayar. Untuk pinjaman online. Ada namaku, nomor induk kependudukan, ada alamat, ya. Belum nanti kalau data-data lain, ini baru KTP. Nanti kalau misalnya yang dibagikan atau difoto itu adalah kartu kredit misalnya. Ngeri. Kan? Ngeri. Ada nomornya,
nomor kartu kredit dan di baliknya itu kan ada nomor Kode CVV ya. CVV 3 angka itu. Kalau itu dijual di NFT, Wah, bocor. nah kan tidak banyak orang Indonesia yang mempedulikan masalah itu. Ya. Masalah gara-gara literasi digitalnya kurang. Ya. Literasi tadi ada keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya Digital. Ya. Jadi menurut kacamata saya, orang Indonesia silahkan saja menggunakan pasar Ya. digital, Ya. pakai NFT, Ya. transaksi di pasar itu untuk apa saja boleh, karena Ya. memang ada peluang di ekonomi kreatif ya. Tapi betul. ya hati-hati itu Ya, jangan ya, sampai menjadi korban kejahatan digital. Ya. Jangan sampai dirugikan lah. Ya. Betul. Gitu. Mungkin sedikit highlight gitu ya, Dor. Sebenarnya kan tadi kita ngomongin data pribadi gitu ya, data yang tidak boleh disebar. Sebenarnya mungkin kalau dari kacamata Doro gitu ya, mungkin bisa ngasih reminder juga nih buat teman-teman gitu kan. Data apa aja sih yang sebaiknya nggak disebar secara sembarangan? Secara sembarangan. Ya. Yang pertama data pribadi ya, itu menyangkut data umum. Data umum itu seperti apa? Ya itu tadi, misalnya nomor KTP, Ya. alamat, nomor rekening, Ya. Wah, itu data bahaya. pribadi yang umum. Lalu ada data pribadi khusus, misalnya Apa apa? Kondisi kesehatan, Riwayat penyakit gitu-gitu riwayat ya. penyakit, itu kan sesuatu yang rahasia, yang pribadi, hanya dokter dan pasiennya. Keluarga pasien pun kadang-kadang nggak dikasih tahu kan, misalnya apa? Atau preferensi seksual, ya karena preferensi seksual seseorang itu sensitif, Ya. apalagi di Indonesia. Betul. Iya kan? Di tengah masyarakat yang masih puritan gitu, yang konservatif gitu, Ya. preferensi seksual itu bisa mengganggu kenyamanan, Bisa jadi bahan doxing gitu. bahan kan. doxing, bahkan bullying. Ya. Nah, itu harus dijaga data pribadi yang sifatnya umum dan yang khusus. Nah, sayangnya sebetulnya ada mekanisme perlindungan di Indonesia yang belum istilahnya diketok palu. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekarang masih jadi RUU, rencana undang-undang yang nggak kelar-kelar lah ya. Aduh. Wakil-wakil kita yang terhormat itu. Padahal itu penting banget sebenarnya Penting. kan, landasan hukum Betul. untuk Salah data satunya pribadi. adalah dengan undang-undang itu kan kalau terjadi apa-apa dengan data pribadi masyarakat, siapa yang harus bertanggung jawab? Yes, betul. Sanksinya apa gitu kan, dan masyarakat yang dirugikan akan mendapatkan apa ya, penggantian atau perlindungan hukum seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masyarakat dalam situasi yang tidak pasti ketika data pribadinya bocor tersebar kemana-mana. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita. Ya moga-moga aja segera Amin. ini ya diketok palu gitu ya. Karena itu ketika kita udah punya undang-undangnya kan jadi lebih, ketika ada kasus tentang penyalahgunaan data pribadi, betul. Jadinya kita punya payungnya, kita punya landasan hukumnya, setuju. Nah, mungkin dari Doro gitu ya, ada nggak saran-saran untuk teman-teman nih yang mungkin ada yang mau main NFT gitu kan, mau coba-coba gitu. Ada nggak saran atau misalnya kayak reminder khusus gitu untuk mereka ketika udah mau mulai masuk ke trennya gitu, untuk mulai masuk NFT. Ada nggak etika-etika atau yaitu warning khusus untuk teman-teman biar nggak salah nih? Betul. Sebelum sampai ke situ ya, sebetulnya saya ingin pesannya begini, silahkan teman-teman mengeksplorasi lah dunia baru. Ya, setuju. Aset baru. Pokok intinya adalah hal-hal yang baru ini ya, karena ini punya potensi besar, bisa kita manfaatkan secara ekonomi. Tapi ada tapinya, ya kan? Pelajari dulu apa sih yang bisa dijual di sana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sebaiknya jangan dijual di sana, ya. Terutama kalau ada hal-hal yang menyangkut itu tadi data pribadi, jangan sampai diumbar di pasar. Itu kan pasar terbuka, gitu ya. Semua orang bisa melihat ada potensi kejahatan. Jadi berhati-hatilah menjual apapun di sana. Jangan sampai kita sendiri penjual, teman-teman kita yang mau jualan ya, itu jangan sampai dirugikan. Ya, karena kalau sudah dirugikan jadi ya repot lah semuanya. Malah jadi modal. Kuasailah 4 keterampilan digital
sebelum terjun di pasar digital. Itu dia. Itu highlight yang sangat penting sih menurut Kundoro. Jadi apa namanya, kalau aku boleh rangkum sedikit gitu ya. Ketika kita mulai mau masuk nih ya, mau ikutan tren digital, sangat penting untuk punya mindset pilar kecakapan digital. Ada 4 ya, digital ethics atau etika digital, digital skill atau keterampilan digital, digital apa namanya, ethics juga gitu ya, etika keamanan digital dan budaya digital. Itu 4 pilar penting yang harus diingat. Doro, makasih banyak buat ini pandangan Doro yang tentu saja menjernihkan ya tentu. Jadi pandangan baru juga nih buat kita, karena kan again ini hiruk pikuknya sangat ini ya, apa namanya, sangat banyak, sangat riuh gitu ya. Jadi tentu pandangan dari Doro jadi salah satu pandangan yang segar, yang baru untuk kita semua. Dan mencerahkan. Dan mencerahkan. Tentu saya semoga Doro sukses terus, pokoknya lancar terus nih. Aku lihat-lihat sering muncul di IG Live nih. Gitu ya? IG Live, Zoom kayaknya ada terus ini. Ya. Betul, Doro Kakung nih muncul terus. Semoga kita bisa terus produksi juga Ender ya. Dan di outdoor terus juga Ender. Abis ini kemana kita? Abis ini mungkin Labuan Bajo gitu. Atau mungkin ke Raja Ampat gitu Ender. Harus sering-sering lihat hijau-hijau, biru-biru. Ya? Makanya. Nanti setelah hijau, nanti laut ya. Nah, biru gitu kan. Mungkin bisa kita hasut timnya nanti Ender. Kita usahakan. Terima kasih banyak Doro, makasih teman-teman yang udah nonton juga. Nah, ini tentu kan pandangan TNFT ada macam-macam ya perspektifnya. Nah, pengen tahu juga kalau teman-teman sendiri tuh kira-kira perspektif mana nih yang paling pas? Atau mungkin punya perspektif baru tentang NFT, boleh banget di-share, dikomenin, di-like, di-subscribe juga ya. Dan jangan lupa diobrolin juga bareng teman-teman biar kita semua makin kaya perspektifnya dan semakin segar juga pandangannya gitu. Jadi selamat sore, terima kasih, sampai jumpa di Kacamata Doro berikutnya.